pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu melingkupi kita, hingga akhirnya kita dilingkupi kesehatan selalu. Mari kita satu doa, kita berdoa. Bapa, kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan, termasuk keselamatan yang telah Engkau limpahkan. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan daripadamu yang akan mengawali di hari yang baru ini, agar kami diluputkan dari segala mara bahaya, agar kami dapat dimampukan menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Imamat pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ada 3 kata kunci di sana, yaitu tentang hewan yang dinajiskan, yang kedua adalah manusia yang dinajiskan, yang ketiga adalah tentang sumpah atau bersumpah teledor. Hewan yang dinajiskan, apa saja? Hewan yang dinajiskan tercatat dalam Imamat pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Hewan-hewan itu adalah unta, kelinci, dan babi hutan. Sedangkan manusia yang dinajiskan itu ada di Imamat pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 7 dan ayat 19. Sedangkan sumpah atau bersumpah teledor itu mau menceritakan tentang bersumpah tanpa memperhatikan kata-kata yang diucapkan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tentang hal kurban dan penghapusan dosa, saya teringat akan kisah tentang Nabi Nathan yang pada waktu itu datang untuk menasihati Daud yang melakukan perzinahan dengan Batseba. Apa yang terjadi? Daud tidak mengakui perselingkuhan atau perzinahan yang ia lakukan, hingga akhirnya hukuman terjadi terhadap Raja Daud, di mana Allah mengambil anak pertama dari hubungan Daud dan Batseba. Nah, oleh karena itu dibutuhkan satu keterbukaan antara manusia dengan Allah. Keterbukaan itu yang bagaimana? Keterbukaan itu adalah, kita bisa baca itu dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9, di mana di sana menceritakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Allah mengampuni. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Allah yang akan mengampuni segala dosa-dosa yang manusia buat. Sedangkan manusia penuh akan ketertutupan. Kita contoh tadi apa yang dilakukan oleh Daud, yang menutup dirinya. Jadi dibutuhkan satu keterbukaan antara manusia dengan Allah. Keterbukaan itu adalah dibutuhkan satu keterbukaan atas dosa-dosa kita, agar kita diselamatkan atau agar kita menjadi bagian dalam karya keselamatan yang telah Allah janjikan bagi kita. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita. Kita aminkan firman Tuhan.